Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab usani, bab yang kedua. Kita masuk di pembahasan yang kedua, fit dzikri wal hadfi. Bab yang kedua ini akan membahas tentang penyebutan wal hadfi dan pembuangan. Kapan lafadz itu sebuah kalam atau lafadz itu disebutkan, kapan itu dibuang. Jadi ada ketentuan yang enggak selamanya itu selamanya ya harus di, di disebutkan semuanya, tidak selamanya harus disebutkan. Sebuah lafadz tidak selamanya harus disebutkan. Ada kalanya memang harus dibuang. Ada kalanya memang kalau memang sudah nggak butuh atau memang sudah diketahui, ya nggak apa-apa tidak disebutkan lafadznya. Misal yang misal yang memukul itu semisal doroba Zaidun Amron, ketika memang sudah diketahui fa'ilnya siapa yang memukul, ya cukup duriba Amrun gitu. Duriba Amrun. Kenapa kok dibuang, kok tidak disebutkan? Ya karena memang sudah diketahui. Jadi gak selamanya harus selalu full, selalu lengkap ya. Biar tidak terlalu banyak, ada kadanya nanti ya harus dibuang. Ini fit dzikri wal hadfi berkaitan dengan penyebutan lafadz, kapan yang pas yang harus disebutkan, wal hadfi, dan kapan juga yang baik untuk tidak disebutkan. Disebutkan ini ada alasan-alasan masing-masing, dan dibuang itu juga ada alasannya, bukan hanya sekedar mau disebutin atau bukan hanya sekedar mau disebutin atau hanya sekedar mau dibuang. Ini semuanya punya alasan tersendiri. Dikri wal hadfi. Lah, kapan yang pas untuk disebutkan ini? Ketika berhadapan, ketika diharapkan memberikan faidah kepada pendengar tentang hukum yang terkandung pada suatu lafaz, maka lafaz manapun yang menunjukkan arti, maka secara hukum asal dengan menyebutkan lafaz tersebut. Ketika memang adanya penyebutan adanya suatu kalam tersebut itu dikehendaki, semua perlafaz semuanya itu dikehendaki untuk memberikan informasi faidah kepada si mukhatab pendengar tentang suatu hukum yang terkandung pada suatu lafaz, baik nanti maka lafaz apapun itu yang penting menunjukkan arti, ketika tujuannya memberikan faedah kepada mukhatab, maka itu ya harusnya disebutkan secara konsep dasar, maka lafaz tersebut itu harus disebutkan. Tetapi ketika lafaz manapun yang sudah diketahui dalam kalam karena adanya petunjuk, adanya suatu hal dan itu sudah diketahui pada suatu kalam lain, pada lafaz-lafaz tersebut, maka secara hukum asal adalah membuang lafaz itu. Ketika memang sudah sebenarnya apa yang dikehendaki itu sudah diketahui, maka itu ya nggak perlulah disebutkan secara hukum asal. Tapi semisal mau disebutin, ya tidak masalah. Tapi yang baik, yang tepat itu sebenarnya ya nggak usah. Biar tidak membuang-buang kata. Kalau contoh gampangnya itu kan paling banyak di, ya, contoh gampangnya kayak gini, kalau khuliqal insan dhaifan. Khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah kan gitu. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Yang menciptakan manusia kan jelas Allah kan. Yang menciptakan manusia itu jelas Allah. Kita sebagai umat Islam, kita yakin, aku yakin bahwasanya pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insan dhaifan. Kenapa kok tidak disebutkan? Ya karena sudah jelas diketahui. Yang menciptakan manusia ya bukan manusia. Manusia ini kan sekedar perantara itu kan ya. Secara pencipta hakiki itu kan hanya berusaha, manusia itu kan suami istri kan hanya bentuknya berusaha, bukan pencipta. Karena kalau nggak bisa, kalau pencipta kan otomatis orang tua pengen anak yang tampan, anak yang cantik, yang ini itu kan macam-macam pada keinginannya, pada kenyataannya, tapi kan iya banyak tidak sesuai dengan keinginannya. Ada pengennya ini pinter, sopan, ganteng, tapi kenyataannya ya ketika
lahiran ternyata kok cacat, itu kan tidak sesuai dengan keinginan. Berarti kan sudah jelas bahwasanya manusia itu bukan pencipta, karena kalau dia pencipta otomatis dia akan menciptakan yang terbaik. Karena mereka cuma hanya sekedar berusaha. Khuliqal insan dhaifan, tidak disebutin karena memang sudah diketahui, sudah jelas yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah jelas yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara konsep dasar. Kalau memang sudah diketahui dalam suatu kalam, karena memang ada petunjuk-petunjuk, karena sudah bisa diketahui dalam kondisinya atau dalam keadaannya, dilihat dari siokul kalamnya, sudah diketahui, maka ya cukup dibuang saja. Secara konsep dasar itu adalah konsep harusnya dibuang. Tapi soal misal mau disebutin ya gak masalah, nggak dosa. Cuma secara kaidah itu alangkah baiknya dalam ilmu balaghah itu dibuang saja. Karena memang sudah diketahui biar tidak ada pemborosan. Mau di mau diungkapkan kholaq itu kan khuliqal insan dhaifan, itu kan asalnya khalaqallahu in khalaqallahul insana dhaifan. Asalnya kan gitu. Khalaqallahul insana dhaifan. Akhirnya menjadi khuliqal insan dhaifan. Itu adalah konsep dari pembuangan lafadz itu, pembuangan lafadz. Ini kita kan fokusnya antara menyebutkan kapan yang baik menyebutkan, kapan yang baik untuk dibuang saja lafadznya itu. Nah, apabila bertentangan antara dua hukum asal di atas, nanti jika ada pertentangan maka tidak diganti dari tuntutan salah satunya pada tuntutan yang lain. Semisal nanti ada yang bertentangan bukan hanya sekedar asal-asal, bukan hanya sekedar eh, asal oh ini dibuang, oh ini disebutkan, tapi nanti dipertimbangkan, dipertimbangkan. Sekiranya nanti ada alasan apa yang menguatkan untuk disebutin atau ada alasan apa yang menguatkan untuk dibuang saja. Kan kecuali nanti ada faktor-faktor penyebab yang penyebab itu ini lebih pantas disebutin atau lebih pantas dibuang saja. Semisal ini yang lafadz, yang penyebutan lafadz ya. Ada alasan. Sebenarnya ini kan bertentangan, tapi ini kan bertentangan secara konsep. Karena kenapa? Uh, karena ulaik dengan ulaik ini satu. Sebenarnya cukup ini. Karena memang sudah diketahui. Kalau sudah diketahui kan seharusnya yang ngepas itu kan nggak usah disebutin kan. Seharusnya yang ngepas itu nggak usah disebutin. Karena ulaika ala hudan min rabbihim, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika hum muflihun. Ini sebenarnya adalah ya mereka. Ulaik yang ini adalah ulaik yang di depan ini. Nah, karena memang sudah cukup sebenarnya yang di depan, sudah diketahui siapa yang dimaksud. Siapa yang hudan mir rabbihim, humul muflihun, hum muflihun ini siapa yang orang-orang yang berbahaya ini sudah diketahui sebenarnya. Kan secara konsep kan harusnya lebih baik kan dibuang saja. Tapi kenyataannya ketika ternyata kok di sini disebutkan karena ada alasan eh, menambah kemantapan, ada faktor ada penyebab penyebutan, ada faktor penyebab penyebutan. Kenapa? Ketika ada faktor seperti ini maka ya disebutin saja, maka disebutin saja. Apa tujuannya? Menambah kemantapan sehingga orang itu para pendengar mungkin dia akan lebih mantap mendengarkan bahwasanya mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan yang mendapat
dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Sehingga dengan disebut dua kali dan itu akan lebih menjadi mantap kepada lebih meyakinkan kepada orang yang mendengarkan ini kok sampai disebut dua kali ada apa? Berarti kan hal istimewa. Bahwasanya mereka itu adalah hal istimewa. Sehingga disebutin dua kali sehingga karena ini kok disebutin dua kali berarti kan hadis itu kan lebih mantap kepada pendengar. Ada faktor-faktor tertentu ya. Kemudian ada kalanya nanti tasjilnya memberi laporan atau memberi catatan hukum atau laporan pada pendengar hingga tidak memungkinkan adanya pengingkaran. Sehingga nanti yang mendengar itu tidak mengingkari. Itu tujuannya disebutin ya karena adanya tasjil hanya ini untuk memberi catatan hukum atau laporan. Hingga nanti tidak yang mendengarkan itu tidak memungkinkan adanya pengingkaran. Seperti ketika hakim berkata kepada saksi, apakah Zaid itu mengakui bahwa ia mempunyai kewajiban begini, kan sebenarnya kan cukup naam. Karena sebelumnya itu kan sudah dijelasin dan mereka saksi sudah tahu yang mendengarkan juga sudah tahu kan sudah dijelaskan seperti ini. Maka kan sebenarnya hakim saksi itu kan hanya sekedar cukup mengiyakan saja. Nah, tapi karena adanya unsur adanya apa namanya adanya unsur penyebab adanya faktor penyebab yang itu menuntut untuk disebutin karena ada tujuan adalah tasjil agar memberikan sebuah laporan yang dengan penyebutan ini nanti orang yang mendengarkan itu tidak lagi akan mengingkari. Naam Zaidun hada aqarra bi anna alaihi kada. Penyebutan Zaidun hada aqarra bi anna alaihi kada, penyebutan kalam seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan sebuah laporan atau informasi dengan hal seperti ini, pengungkapan penyebutan lafaz seperti ini, maka yang disampaikan oleh saksi sehingga para pendengar yang lain itu tidak akan mengingkari lagi. Secara hukum, secara anu kayak gitu. Meskipun ya banyak yang ngeyel, itu kan secara realitanya kan gitu. Ini kan secara konsep harusnya ya seperti itu. Tujuannya itu akan lebih meyakinkan. Kalau cuma sekedar naam mungkin kurang meyakinkan. Sehingga mungkin masih ada yang masihnya ya ada yang macam-macam masih kurang sepakat, ada yang ingkar dan yang ini sehingga perlulah di adanya sebuah penyebutan ini lebih pantas disebutin agar supaya nanti tidak ada yang ingkar, agar supaya menjadi clear, agar supaya menjadi jelas. Mungkin awalnya kurang jelas, oh disebutin saja gitu. Sebenarnya dengan cukup naam ya sudah selesai. Karena memang sudah tahu ya sudah tahu karena mungkin kasusnya sudah diketahui banyak orang dan sudah dibacakan mungkin oleh hakim gini-gini tapi itu kan tanya kepada saksi kan hakim tanya kepada saksi itu kan bukan bukan hakim tidak tahu tapi kan hanya pengen mengkonfirmasi kepada saksi kan pertanyaan ini bukan sebenarnya kan istifham kalau kemarin istifham itu kan adalah sesuatu yang menuntut untuk mengetahui sebuah informasi atau sebuah ilmu dan mempunyai sebuah informasi atau sebuah ilmu itu kan. Tapi kalau yang di sini istifham di sini bukan, tapi dia hanya sekedar bukan tidak tahu, tapi dia hanya pengen mengkonfirmasi. Ini adalah sebab penyebab daripada untuk lebih baik lafadz itu sebuah kalam itu disebutin saja. Ada dua hal ketika memang ada bertentangan ya yang sebenarnya cukup tidak usah disebutin tapi ketika ada faktor untuk menyebutkan lebih baik disebutkan ya disebutkan saja karena ada alasan karena ya ada alasan-alasan yang dua alasan ini. Karena kalau secara konsep asal kalau sudah diketahui ya cukup dibuang saja kan gitu kan secara konsep asal. Tapi kalau memang tujuannya ini kan kita tetap kembali kita fokus di sini sebenarnya untuk
faham ke terus ke belakang. Kalau konsep yang membuang lafaz adalah ketika memang sudah diketahui dalam kalam. Memang ketika sudah hal tersebut sudah diketahui, ya lebih baik itu tidak usah disebutin biar tidak membuang-buang kata itu. Tapi kalau yang penyebutan afid dzikri itu ketika ingin memberikan suatu informasi, faedah itu memberikan sebuah informasi kepada pendengar yang mereka belum tahu akan hal itu. Sehingga itu perlu untuk disebutin. Makanya ketika ada bertentangan antara kedua asal tersebut yang sebenarnya kalau seperti hanya ulaik ini adalah sudah diketahui yang orang yang dapat petunjuk dan orang yang bahagia ya orang-orang itu kenapa kok perlu untuk disebutkan lagi untuk karena tujuannya adalah untuk menambah kemantapan. Kemudian kalau yang tasjil kan memberi suatu laporan. Ini contoh yang di sini ya, ini contoh yang di Balawah. Tinggal kita yang di bawah. Karena memang objeknya Balawah sebenarnya memang ada berkaitan dengan uh, ilmu bahasa Arab. Tapi kalau kita mau kontekstualkan juga dengan keadaan dengan kontekstual kita di sini ya mungkin bisa juga ya bisa dengan kita dianalisis ini secara kontekstual itu gimana itu kalau kita tarik dengan bagaimana kalau kita terapkan implementasikan dengan keadaan seperti ini dan dengan kalam Indonesia dengan kalam itu ini kan berkaitan ya kalau ini kan ya kontekstual kan contohnya bagaimana kalau sudah ketika sudah Zaid datang. Kan yang ditanyakan Zaid misalnya. Zaid datang. Iya. Kan sebenarnya kan itu kan cukup. Tanpa harus menyebutkan iya Zaid datang. Karena memang sudah tahu kan yang ditanyakan ya Zaid. Tidak. Ya nggak mungkin kan. Iya Umar datang kan. Nggak usah kan gitu. Karena memang iya Zaid datang. Itu kan ini kan secara kajian balaghah kan. Itu yang berkaitan dengan penetapan. Sekarang ini adalah faktor penyebab dari pembuangan lafaz. Bisa dipaham ya yang ini cuma fokus tentang kapan dibuang, kapan ditetapkan. Yang banyak ini adalah faktor pembuangan. Kalau yang dibuang itu kalau yang dibuang nanti ini agak banyak pembahasannya. Bisa dipaham ya? Insya Allah Ustaz. Oke. Faktor pembuangan lafaz, ini faktor-faktor pembuangan. Ini menyamarkan suatu perkara pada selain mukhatab. Menyamarkan suatu perkara selain mukhatab. Aqbala. Dia telah datang. Kenapa kok tidak disebutkan? Karena untuk menyamarkan. Karena untuk menyamarkan. Padahal seharusnya kalau memang belum ada yang tahu, belum jelas siapa yang dikehendaki, harusnya dia disebutin saja Aqbala Zaidun. Harusnya gitu biar ketemu. Yang datang datang adalah Zaid karena orang belum yang datang adalah Zaid kepada semisal masih belum ada yang tahu. Tapi ketika di sini Aqbala, kenapa kok dibuang adalah tujuannya untuk menyamarkan. Ada kalanya nanti lafaz itu dibuang karena memang tujuannya adalah untuk disamarkan. Akbala, ja'a, datang. Disamarkan kenapa? Disamarkan kepada selain mukhatab. Semisal saya punya kepentingan dengan Umar. Saya bilang akbala. Biar orang-orang di sekitar itu. Umar kan tahu siapa yang pasti yang datang. Itu misal akbala. Kenapa kok disamarkan? Ya khawatir nanti di bagian yang lain takut kenapa, takut nanti apa-apa gitu. Biar tidak heboh, biar tidak ini. Atau memang ada tujuan tertentu. Oh, lebih baik ini nggak usah disebutkan. Cukup isyarat datang, sudah datang. Karena memang keberadaannya itu lebih disembunyikan, disamarkan.
misal disamarkan. Dibuang karena ada tujuan menyamarkan, boleh. Kalau yang penting ada tujuannya, kenapa kok tidak disebutkan? Ya, kan banyak contoh yang kita ya, ketika ditanyakan sudah datang. Kadang yang tanya juga menyamarkan juga, yang tanya, biar biar tidak diketahui orang-orang. Tapi yang berdua itu sudah paham apa yang dimaksud. Yang orang yang berdua yang berdialog itu sudah paham yang dimaksud itu apa. Oh sudah datang, ya sudah. Sedangkan yang lain bingung, apa yang siapa yang dimaksud, siapa yang dimaksud. Itu tujuannya dibuang karena adalah tujuan untuk menyamarkan. Dan itu kita sering praktekkan seperti itu juga. Dan sering kita juga dengar karena mungkin karena ada hal khawatir, ada hal apa, oh lebih baik ini nggak usah disebutin biar tidak banyak orang yang tahu. Disamarkan saja, ya sudah gitu. Sudah, kadang cuma sudah gitu. Ya sudah. Bagi orang yang tidak tahu apa apa sih yang sudah, apanya yang sudah. Tiba-tiba kan si mutakalim bilang sudah. Ya sudah. Ya kan. Ini kan yang tahu cuma dua orang, yang lain tidak tahu apa tujuannya untuk menyamarkan. Nggak apa-apa dibuang karena tujuan sebab untuk menyamarkan. Nggak apa-apa lafal itu tidak disebutin. Atau sempitnya kesempatan, yang kedua adalah sempitnya kesempatan disebabkan ada kalanya karena merasa susah atau bosan. Akhirnya karena keseringan dia kalau di sini adalah qala li kaifa anta qala li, dia bertanya padaku kaifa anta, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Qultu alilun syahrun daimun wa husnun tawilun. Lalu aku menjawab sakit. Jawabannya langsung sakit, selalu tidak selalu tidak tidur malam dan susah tidur. Kenapa kok dibuang? Karena dia sudah apa namanya? Karena merasa susah, karena sudah mulai sudah bosan gitu. Akhirnya saya selalu sakit, selalu tidak. Akhirnya yang mau bilang saya itu sudah males itu. Sudah merasa males sempitnya kesempatan. Nggak apa-apa. Yang penting ada alasan. Kalau kita mau ya berdialog kita, kenapa kok tidak disebutin? Ada alasannya, ada alasan tertentu, ya tidak masalah. Ini ya seperti itulah kalau ini hanya berkaitan dengan penyebutan dan penyimpan dan penyebutan dan pembuangan. Menjadikan umum. Ini tidak disebutkan karena biar umum. Wallahu yad'u ila daril Islam. Wallahu yad'u. Ini kan yad'u siapa yang Allah mengajak? Mengajak siapa? Itu jelas ibadahu jami'a ibadihi. Allah mengajak seluruh hamba-hambanya itu kan ya. Maf'ul bih yang dibuang itu eh, apa tujuannya? Meringkas, menjadikan umum serta meringkas. Wallahu yad'u, yang jelas yang dikehendaki Allah mengajak kepada siapa? Ya jelas kepada hamba-hambanya. Tujuannya adalah untuk meringkas. Selain memang karena sudah diketahui pasti yang diajak itu adalah hamba-hambanya, yaitu tujuannya juga adalah untuk meringkas. Wallahu yad'u, meskipun tanpa jami'a ibadihi, itu sudah bisa dipaham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengajak kepada seluruh umatnya kepada keselamatan, kepada hamba-hambanya keselamatan, bukan cuma hmm. Karena kalau semisal ya kalau tidak, maka dengan tidak disebutkannya maka kan umum nanti. Pokok semuanya sudah bukan cuma umat Islam nanti. Kan jami'a ibadihi, kalau hambanya ibadihi, kalau disebutkan mungkin nanti ibadihi al-muslim misalnya. Tapi ketika yad'u ila darul Islam, siapa saja nanti semuanya sudah diajak untuk tempat keselamatan gitu.
Memposisikan fi'il muta'addi sebagai fi'il lazim. Memposisikan fi'il muta'addi sebagai fi'il lazim karena tidak adanya hubungan tujuan dengan ma'mul. Atau contoh yang lain, coba contoh yang lain biar mengalir. Wallahu yang menjadikan umum serta meringkas. Semisal apa kalau kita contohkan? Apa? Pakai bahasa Arab, buat-buat sudah. Apa ya? Monggo Uti Lili. Belum dapat ilham Ustaz. Oh, anu akhi Urip, contoh yang menjadikan umum serta meringkas. Misal, eh, hmm, gimana kalau kita contohkan buat-buat yang dari yang sebenarnya khusus menjadi umum nanti. Kalau ini agak repot ya, memposisikan fi'il muta'addi sebagai fi'il lazim karena tidak adanya hubungan tujuan dengan ma'mul. Ini jarang-jarang ya. Kemudian ada kalanya gini ya, juga dikategorikan sebagai pembuangan dengan menyandarkan fi'il pada naibul fa'il. Contoh yang saya sebutkan tadi, khuliqal insan dhaifan. Fa'il dibuang karena alasan takut pada fa'il. Ada kalanya takut pada fa'il karena akhirnya dibuang. Kutila kotilun, korban itu telah dibunuh. Padahal tahu fa'ilnya itu siapa. Tapi ternyata fa'ilnya tidak disebutin. Kenapa kok tidak disebutin? Karena takut. Akhirnya dibuang saja. Karena kalau saya nyebutkan pelakunya, nanti dia akan tahu. Orang-orang pasti akan tahu kan. Tahu gara-gara saya menyebutinya. Kalau dia nanti marah kan juga dalam keadaan bahaya. Ini dalam hal seperti ini pelaporan dan apa maka kan identitas pelapor itu kan pasti diamankan. Kenapa ya? Kutila sebenarnya kan eh qatala Muhammadun qatilan. Qatala Muhammadun Amron. Misal itu jelas. Qatala Muhammadun Amron. Muhammad itu membunuh Umar. Muhammad itu membunuh Umar. Akhirnya karena tidak ingin, karena takut kepada fa'il kalau disebutkan, maka akhirnya kutila Amrun. Umar itu dibunuh. Orang nggak tahu siapa yang membunuh, padahal yang bilang tahu. Yang membunuh adalah Zaid. Seandainya dia bilang, qatala Zaidun Amron. Ini kan bahaya gitu. Berarti saya yang membocorkan kalau dia yang membunuh. Akhirnya karena dia takut, dibuang saja. Kutila Amrun. Karena ada alasan takut. Atau karena ada kekhawatiran buruk pada fa'il. Kalau ini kan karena takut kan, karena takut. Contoh ini kan karena takut. Nah, karena takut saya sendiri yang takut kalau menyebutin. Tapi kalau contoh yang di sini, bukan saya yang takut, tapi bukan saya yang takut bahaya. Bahaya ini kan kalau di atas, saya takut karena saya takut kena bahaya. Tapi kalau Sutimal Amir ini dicontohkan nanti ya selain takut pada dirinya sendiri nanti kan otomatis kembali kepada fa'ilnya sendiri juga kan. Tapi kalau yang di bawah ini Sutimal Amir, pemimpin itu telah dihina, hawa ini kekhawatirannya adalah lebih kepada fa'ilnya pelakunya. Kalau nanti saya sebutin siapa yang
menghina, maka akan otomatis nanti dari amir itu pemerintah pastikan pemimpin itu akan bertindak, akan menyelidiki dia kan. Akhirnya saya punya prasangka nggak enak nanti kalau saya sebutin dia dalam keadaan bahaya nanti, dalam keadaan bahaya. Ini lebih condong kekhawatirannya kepada pelaku. Tapi kalau ini lebih kepada yang mengungkapkan dari lebih pada yang mengungkapkan sehingga eh, hal seperti ini dibuang. Bisa dipaham ya? Nah ini atau karena sudah mengetahui failnya. Kalau ini kan khuliqal insan. Kenapa kok Allah dibuang? Karena sudah diketahui. Sehingga tidak usah khalaqallahul insana dha'ifan. Cukup khuliqal insan dha'ifan. Atau karena belum diketahui, akhirnya yang nggak disebutin. Karena yang belum mengetahui. Suri kol mata, harta itu dicuri. Ya gimana mau menyebutin failnya, orang ini memang betul nggak tahu. Akhirnya ya nggak usah disebutin suri kol mata. Atau karena memang menjaga saja. Biasanya kalau menjaga saja itu berkaitan dengan syair-syair. Kenapa kok tidak disebutin? Karena menjaga saja. Menjaga saja agar supaya kalau saja ini kalau saja itulah biar serasi itu ya berhasil mantabat sarirotuhu humidat sirotuhu tuhu hu kan saja bersih itu kan ya kalau ha ya ha kalau mi ya mi ada kalanya memang dibuang suatu lafat ada lafat yang dibuang bukan karena apa karena tujuannya hanya untuk menyelamatkan sajanya itu karena kalau tidak dibuang nanti akan rusak nggak bersajak nanti kalamnya nanti baru kalimatnya nggak bersajak nanti baru kalau dibuang nanti dia akan bersajak atau karena menghormati pelaku jika pekerjaannya itu hina atau tidak disebutin takal lama bilai layalik dia berbicara sesuatu yang tidak pantas dia berbicara sesuatu yang jorok kenapa kok tidak disebutin menghormati pelaku karena kalau saya sebutin Zaid berbicara tidak pantas Zaid bicaranya bicaranya kotor, bicaranya kayak gini. Nanti kalau saya menyebutin namanya, nanti kan dia marwahnya kan turun. Sehingga saya tidak menyebutin dia karena demi menjaga, menghormati pelakunya. Karena saya lebih menghormati kepada dia, akhirnya nggak usah saya sebutin. Karena saya lebih menghormati. Atau menghina pelaku dengan menjaga lisan dari menyebutkan atau menghina pelaku dengan menjaga lisan dari menyebutkannya. Qad qila ma qil.
Ada kalanya memang menghina pelaku, tetapi tidak disebutin gara-gara apa? Gara-gara ah, dengan menjaga lisan dari penyebutannya. Gimana? Gimana maksudnya? Telah diucapkan sesuatu yang telah diucapkan atau menghina pelaku dengan menjaga lisan dari menyebutkannya. Menghina pelaku tapi tujuannya menghina, tapi tidak disebutin. Karena mungkin gak enak, karena biar sebagai sindiran itu apa? Namanya ini. Pada qila maqil. Apa yang dia sudah ucapkan, apa yang yang kamu ucapkan sebenarnya apa yang dia ucapkan sudah apa yang dia sampaikan sudah disampaikan itu kan lebih menghina. Kok yang disampaikan kok gitu-gitu terus padahal sudah disampaikan. Apa yang dia sampaikan sudah basi, sudah disampaikan itu kan menghina sebenarnya. Karena apa yang dia apa yang dia sampaikan tidak upgrade, ya apa yang dia sampaikan tidak berkembang, ya itu saja dan itu padahal sudah di padahal itu sudah diterangkan dan menghina seperti itu biar tidak terlalu ketara ya biar tidak terlalu jelas akhirnya lisan itu untuk tidak menyebutkan. Nah, ini berkaitan lebih banyak daripada pembuangan ya, alasan-alasan itu ya. Meskipun kalau tidak ada alasan-alasan seperti itu, makanya kenapa kok di sini ada alasan-alasan banyak yang disebutin adalah pembuangan-pembuangan. Ya karena memang pada dasarnya itu kan disebutkan, rata-rata disebutkan. Kalau tidak ada alasan tertentu ya disebutin saja lafaz itu. Sehingga lebih banyak tentang masalah alasan-alasan tidak disebutkannya. Karena pada dasarnya secara konsep dasar, ya kalau tidak ada alasan-alasan apa, ya disebutin. Kalau tidak ada alasan-alasan tertentu. Kecuali ada alasan-alasan tertentu dan salah satunya yang tadi karena memang sudah diketahui demi menghormati, karena takut, karena ada khawatir ini, karena itu. Oh lebih baik ini nggak disebutin saja. Biar lebih baik ini di apa namanya dia dibuang saja, dihapus saja disimpan. Kira-kira seperti itu ya yang untuk berkaitan malam ini tentang ad-dzikru wal ad-dzikru wal hadfu pembuangan